PKC membalas dengan tarif 34% untuk impor dari AS. Trump, China salah langkah. Tentang impor AS, Trump, China bermain dengan cara yang salah. Setelah Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap China hingga 54%, Partai Komunis China, PKC, pada hari Jumat mengumumkan serangkaian tindakan balasan, termasuk memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap impor dari AS. Presiden Trump segera merespons, menyatakan bahwa Beijing telah membuat langkah yang keliru yang akan membawa konsekuensi yang tidak bisa mereka tanggung. Trump menulis di platform Truth Social, China bermain dengan cara yang salah. Mereka panik, itu satu hal yang tidak mampu mereka lakukan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ekonominya tidak akan pernah berubah. Selain tarif baru tersebut, PKC juga memperkenalkan serangkaian tindakan balasan lainnya, termasuk memasukkan 27 perusahaan AS ke dalam daftar kontrol ekspor, mencabut kualifikasi impor dari 6 perusahaan AS, dan membatasi ekspor 7 jenis produk logam tanah jarang. Para ahli memperingatkan bahwa intensifikasi perang tarif ini dapat memberikan tekanan berat pada ekonomi China, yang berpotensi menyebabkan kontraksi rantai industri, meningkatnya pengangguran, bahkan risiko kemunduran ekonomi ke level tahun 1990-an. Komentator Tang Jinyuan menyatakan, kita semua tahu bahwa China selama ini mempertahankan surplus perdagangan yang signifikan dengan AS. Tahun lalu, surplus perdagangan China dengan AS mencapai lebih dari 300 miliar dolar. Ini berarti bahwa AS memiliki daya tawar yang jauh lebih besar, dan dengan karakter Trump, kini setelah China melakukan pembalasan, ia hampir pasti akan terus menaikkan tarif terhadap China. Meskipun terjadi volatilitas pasar dalam jangka pendek, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menekankan bahwa konflik tarif ini sedang membentuk ulang tatanan perdagangan global. Rubio mengatakan, ekonomi global tidak runtuh. Pasar hanya bereaksi terhadap perubahan dalam tatanan perdagangan. Sebelumnya, Trump juga membagikan di media sosial bahwa Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Thu Lem, telah menyatakan minat untuk merundingkan perjanjian tarif nol dengan AS, dan kedua pihak berencana mengadakan pembahasan lanjutan. Tang Jinyuan berkomentar, jika Vietnam berhasil mencapai tarif nol, hasil yang tak terhindarkan adalah membanjirnya perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi dan mendirikan pabrik di Vietnam. Hal ini akan meruntuhkan industri manufaktur China seperti menginjak tanah tempat mereka berpijak, menciptakan efek bola salju. Saat ini, China telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menuduh bahwa putaran terbaru kebijakan tarif AS melanggar aturan WTO. Menteri Keuangan AS, China tidak bisa bertahan tanpa pasar AS. Di tengah memanasnya perang dagang AS-China, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa China tidak dapat bertahan tanpa akses ke pasar Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Tucker Carlson pada hari Jumat, Bessent menjelaskan mengapa langkah pembalasan dari pihak China tidak akan efektif. Dia menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pengutang, sementara China adalah negara kreditor. Di negara-negara dengan defisit perdagangan seperti AS, biasanya mereka justru memiliki lebih banyak pengaruh. Carlson menyamakannya dengan prinsip ekonomi. Jika kamu berutang dalam jumlah kecil ke bank, maka bank yang berkuasa. Tapi jika kamu berutang dalam jumlah besar, bank akan memperlakukanmu seolah kamulah bosnya. Bessent setuju, dan menambahkan, China memiliki defisit besar terhadap kita. Mereka membutuhkan pasar kita. Tanpa AS, mereka tidak bisa bertahan. Bessent juga mencatat bahwa model bisnis China di bawah pemerintahan Partai Komunis China sangat tidak seimbang. Ia mengatakan bahwa ekonomi China adalah salah satu yang paling tidak seimbang dalam sejarah modern. Rasio ekspor terhadap PDB dan rasio ekspor terhadap populasi mereka tidak tertandingi. Mengubah model ini akan sangat sulit. Menteri Keuangan menekankan bahwa China, yang sedang menghadapi deflasi dan resesi ekonomi, sangat bergantung pada ekspor untuk keluar dari kesulitan ekonominya. Ia membandingkan model manufaktur China dengan animasi klasik Disney, dengan mengatakan, itulah model bisnis mereka, dan itu tidak bisa dihentikan. Terkait dampak tarif dari AS, Bessent menyatakan bahwa hal itu akan memaksa China untuk berubah. Beijing tidak akan berubah dalam semalam, tapi dalam beberapa tahun ke depan mereka mungkin harus berubah, karena model bisnis mereka runtuh. Ia percaya tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump akan menjadi kunci untuk menghancurkan model tersebut. Dengan AS memberlakukan tarif tinggi, muncul tantangan baru bagi ekonomi global, kemana barang-barang China senilai 400 miliar dolar akan menemukan pembeli baru. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyerap ekspor China yang sebelumnya ditujukan untuk pasar AS. Ketika ditanya tentang jalur komunikasi antara kedua negara, Bessent yakin bahwa komunikasi langsung tingkat tinggi dapat mencegah masalah besar. Ia juga mencatat bahwa AS bertujuan untuk meningkatkan manufaktur dalam negeri, yang akan mengurangi konsumsi. Sebaliknya, ekonomi China terlalu bergantung pada manufaktur dan memiliki konsumsi domestik yang terbatas,
yang menyebabkan apa yang disebut Besen sebagai jebakan pendapatan menengah. Besen menyimpulkan, jika China ingin menyeimbangkan kembali, mengonsumsi lebih banyak dan memproduksi lebih sedikit, sementara kita mengonsumsi lebih sedikit dan memproduksi lebih banyak, itu akan menciptakan lingkungan persaingan yang adil.